Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man jahada fi sabilihi wa da'a bida'watihi wastanna bi sunnatihi wa tarabba bi tarbiyatihi wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pergi ke pasar membeli ikan. Tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan, kita bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini setelah kita sholat subuh berjamaah, semoga Allah terima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita bertahan di masjid ini, di Masjid Umar bin Khattab. Kita luruskan niat kita. Kita niatkan i'tikaf di masjid. Selama kita i'tikaf di masjid, seperti kita sholat. Juga kita niatkan untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim, dalam arti kita bertemu dengan saudara-saudara kita, kita bertegur sapa dengan mereka, kita bersalaman, berjabatan tangan dengan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Sebagaimana kata Nabi, man ahabba ayyubu sotolahu fi rizkihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, artinya dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Makanya orang-orang yang sering bersilaturahim, bertemu dengan saudaranya, bercanda, bersendaguro, ngobrol, biasanya lebih sehat jasmani dan rohaninya, dan lebih panjang umurnya. Alhamdulillah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita niatkan untuk thalabul ilmi, untuk belajar, untuk menimba ilmu. Karena belajar di dalam Islam adalah salah satu cara untuk merintis jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan, barang siapa yang meniti satu jalan, satu cara kita sekarang di majelis taklim ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, untuk mengais secuil ilmu,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya sebuah jalan menuju surga. Jadi belajar ini bukan sekedar pengisi waktu ya. Karena hari libur, hari Ahad, kita ngumpul-ngumpul di masjid. Tapi sebetulnya ini adalah ikhtiar kita, secara sadar kita melakukan bahwa ini adalah cara untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu amalan yang sangat hebat nih, luar biasa jemaah sekalian yang saya hormati. Setelah kita selesai taklim, sebelum kita bubar, kita tutup kegiatan kita di masjid dengan sholat 2 rakaat sholat isyraq atau syuruq. Ini dahsyat pahalanya nih. Kata Nabi, man shalla subuh fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita sudah sholat berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk sembari zikir kepada Allah. Kata ulama, belajar pengajian bagian dari zikir kepada Allah. Hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Maksudnya salat isyraq. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Agar kita tidak merasa ragu-ragu, pahala haji umrah seperti apa, kata Nabi, tama 3 kali Nabi ulangi, sempurna, sempurna, sempurna. Tapi Bapak Ibu yang sudah daftar haji dan umrah, jangan dibatalin. Tetap. Mudah-mudahan dengan sholat isyraq itu semakin mempermudah. Allah mudahkan, Allah berkahi niat baik Bapak Ibu untuk berangkat haji dan umrah. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari pecinya nih, kelihatannya sudah pada haji dan umrah semua nih. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari pecinya. Bapak Ibu yang saya hormati, para asatid, terutama para pengurus Masjid Umar bin Khattab, tokoh masyarakat, para orang tua, Bapak Ibu yang saya hormati. Tema kita pada hari ini, seperti tadi sudah diingatkan oleh Bapak kita pembawa acara, yaitu dahsyatnya 4 sifat baik dan terpuji. Dahsyatnya 4 sifat baik dan terpuji. Ada sekian banyak sifat-sifat baik. Sifat baik itu banyak. Tetapi ada 4 sifat yang selain baik secara individu, juga dahsyat pengaruhnya secara berjamaah, secara keumatan. Yang menarik, Bapak Ibu yang saya hormati, Ibnu Hajar al-Asqalani wafat 852 Hijriah. Di dalam salah satu kitabnya yang berjudul Munabbihat alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, yang kemudian disyarah, diberikan penjelasan oleh diantaranya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menyoroti 4 sifat ini, dan inilah yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa senantiasa berinteraksi dengan 4 sifat terpuji ini. Insya Allah. Di situ dikatakan arba'atun hasanah,
ada 4 sifat baik terpuji. Walakin arba'atun minha ahsan. Tapi 4 sifat baik ini akan lebih baik lagi, dampak kebaikannya akan lebih besar lagi manakala dimiliki 4 orang. Dimiliki 4 orang. Nah, apa saja 4 sifat itu dan siapa 4 orang itu? Ini akan kita bahas pada pertemuan ini. Semoga Allah mudahkan dan jadikan ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Al-haya'u minar rijali hasanun. Malu, al-haya, ha, ya, alif, hamzah. Malu atau sifat malu adalah sifat baik dan terpuji. Kenapa dikatakan baik dan terpuji jamaah sekalian yang saya hormati? Karena dalam Islam sifat malu itu adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari iman. Jadi kalau iman itu ada isinya, ada komponen-komponennya, maka salah satu komponennya adalah malu. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, kata Nabi, innal haya'a minal iman. Innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu itu adalah bahagian dari iman. Tidak terpisahkan dari iman. Maka ada ungkapan mengatakan la imana liman la haya'a lahu. Tidak ada iman, artinya tidak sempurna imannya orang yang tidak punya rasa malu. Kenapa tidak sempurna? Karena salah satu komponen imannya hilang. Maka tidak sempurna imannya. Walakinnahu minal mar'ati ahsan. Tetapi sifat malu ini apabila dimiliki oleh kaum perempuan akan menjadi lebih dahsyat pengaruhnya, akan lebih baik, akan lebih baik. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena di dalam Islam perempuan itu pertama sebagai al-madrasatul ula, sekolah yang pertama. Jadi sekolah kita yang pertama itu bukan SD, bukan TK, bukan PAUD, bukan BUUD. Tetapi sekolah kita pertama adalah ibu kita, orang tua kita. Dari orang tua kita, latar utama ibu kita mendapatkan dasar-dasar keimanan, dasar-dasar akhlak yang kita miliki sekarang ini. Iman, akhlak, syariah itu tidak terlepas dari apa yang pernah ibu kita ajarkan kepada kita. Dan yang kedua, perempuan di dalam Islam itu adalah sebagai imadul bilad, tiangnya negara. Tiangnya negara. Jadi kuat lemahnya satu negara sangat tergantung kepada perempuan. Makanya secara teori, kalau ingin membangun, menguatkan satu negara, menguatkan satu bangsa dan peradaban, kuatkan perempuannya. Tanamkan rasa malu ke dalam mereka. Insya Allah negara jadi kuat. Dan demikian juga sebaliknya jemaah sekalian. Kalau ingin menghancurkan satu negara, ingin menghancurkan satu bangsa dan satu peradaban, hancurkan perempuannya. Cabut rasa malu dari mereka, hancur negara itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya
Saya optimis kalau melihat ibu-ibu masih rajin ke masjid, masih majelis taklim, masih menutup auratnya, masih peduli dengan keluarganya, masih mendidik anak-anaknya. Insya Allah masa depan kita masih cerah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsan. Al adlu min kulli ahadin hasanun. Sifat adil itu baik dimiliki oleh setiap orang. Di sini adil artinya lawan dari zolim. Kenapa sifat adil itu baik dan terpuji? Karena memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, i'dilu, senantiasalah berlaku adil. Huwa aqrabu littaqwa, adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi jangan pernah mengklaim diri menjadi orang takwa kalau zalim hidupnya, aniaya kepada orang lain, walaupun sehari-hari pakai baju takwa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di masjid kita ini setiap Jumat melalui mimbar yang mulia ini al-khatib. Jadi bukan khotib ya. Kalau bahasa Arabnya bukan khotib tapi khotib. Kalau khotib itu laki-laki yang meminang perempuan. Kalau yang berkhutbah namanya khotib. Khotib setiap Jumat mengingatkan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya'muru bil adli wal ihsan. Senantiasa memerintahkan, menyuruh untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Walakinnahu minal umara'i ahsan. Tetapi sifat adil ini kalau dimiliki oleh para pemimpin, kalau dimiliki oleh para pejabat, para pemangku kekuasaan, maka kebaikannya akan berdampak lebih dahsyat. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena pemimpin dalam Islam pertama merupakan salah satu parameter kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kita ingin melihat baik buruknya suatu masyarakat, lihat kualitas pemimpinnya. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin meriwayatkan satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, simfani min ummati, ada dua golongan dari umat. Ada dua golongan dari umatku. Idza saluha saluhan nas. Apabila dua golongan ini baik, maka baiklah masyarakat. Wa idza fasada fasadan nas. Dan sebaliknya kalau dua golongan ini rusak, maka rusak pula masyarakat. Siapa keduanya? Al-ulama'u wal umara. Para ulama, para cerdik pandai dan para pemimpin. Makanya kalau ingin membangun, memperbaiki satu masyarakat, perbaiki para ulamanya dan para pemimpin. Dan kalau ingin menghancurkan satu masyarakat, satu bangsa, peradaban, hancurkan ulamanya, hancurkan para pemimpinnya. Ulamanya disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan adu domba, memusyrikkan orang lain, membid'ahkan orang lain, sehingga umat tidak bersatu. Para pemimpinnya sibukkan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hancur masyarakat itu. Dan yang kedua jamaah sekalian, pemimpin itu adalah penentu lahirnya dan terbentuknya komponen-komponen masyarakat yang terbaik. Sebuah hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim dan juga Imam Malik. Hadisnya,
Sering kita dengarkan, bahkan insya Allah Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala, ya di luar kepalanya gitu ya, gak masuk-masuk ya. Tapi kalau jamaah Umar bin Khattab, masya Allah, ya mantap. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan di akhirat kelak akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diurut, yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Yang ketiga warajulani tahabba fillah istama' alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang keempat rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa rindu kepada masjid. Yang kelima wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seseorang yang berinfak bersedekah karena begitu dirahasiakan karena menjaga keikhlasannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Yang keenam warajulun da'atshum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin, seorang laki-laki yang diajak bermaksiat oleh seorang perempuan, perempuan bukan perempuan biasa, yang kaya raya dan punya kecantikan. Lalu dia berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seperti Nabi Yusuf diajak oleh Sulaikha bermaksiat, jawabannya apa? Inni akhafullah. Kalau orang-orang sekarang diajak bermaksiat, inilah kesempatan. Wa na'udzubillahi min. Kemudian yang ketujuh wa rajulun zakarallaha khalian fa fadat aina, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bangun di tengah malam berdua-duaan dengan Allah, zikir kepada Allah, taubat kepada Allah, ingat dosa-dosanya, ingat kesalahan-kesalahannya, ingat masa lalunya dan takut masa depannya. Fa fadat aina, lalu menangis. Tangisan itu tangisan yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Salah satu mata yang akan tidak pernah disentuh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama mengatakan bahwa ditempatkan pemimpin nomor 1 karena 6 golongan komponen masyarakat yang disebutkan tadi itu munculnya, eksisnya sangat ditentukan oleh para pemimpin. Kalau pemimpin baik, dia akan berikan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan baik, maka kebaikan-kebaikan di masyarakat akan bertumbuh. Tapi sebaliknya kalau pemimpinnya rusak, jahat, maka kebaikan-kebaikan di masyarakat itu tidak bisa kondusif untuk tumbuh dan berkembang. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga. Wa taubatu minal syekhi hasanatun walakinnaha minasyabi ahsan. Taubat sangat baik kalau dilakukan oleh orang tua. Taubat kalau dilakukan orang tua itu sangat baik. Kenapa? Karena memang sudah waktunya ya. Mau ngapain lagi? Jadi kalau orang tua taubat, alhamdulillah, dan itu memang perintah Allah. Salah satunya di dalam Al-Quran di surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah. Bahkan Nabi dalam hadis riwayat Muslim juga di Bukhari, setiap hari Nabi bertobat 100 kali. Berapa kali? Ada yang nanya, Ustaz, kok Nabi tobatnya 100 kali? Berarti banyak dosanya dong. Nabi tobat banyak dosanya enggak? Nabi sudah dimaksumkan oleh Allah.
dijamin diampuni dosa-dosanya. Ma taqaddam wa ma ta'akhir wa ma taqaddam. Yang telah lalu yang akan datang sudah diampuni. Kenapa Nabi bertobat rata-rata 70 sampai 100 kali dalam sehari? Untuk memberikan pesan kepada umatnya, kepada kita sekalian, bahwa Nabi saja butuh Allah. Kita bukan Nabi, bukan siapa-siapa, Nabi palsu pun enggak. Maka tentu kita lebih butuh Allah. Dan salah satu cara untuk mengkonektingkan diri kita dengan Allah, kembali kepada Allah adalah melalui mekanisme taubat. Apa artinya taubat, jemaah sekalian? Taubat itu artinya kembali. Jadi kayak ada orang jalan nyasar, balik lagi, itu namanya taubat. Ya, hidup kita kan kadang-kadang nyasar ya. Saya juga kesini sempat nyasar karena tidak nurut sama Google Map. Saya coba ngelawan gitu kan, ya sekuat mana Google Map nih, ternyata saya kalah gitu kan. Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha minasyabi ahsan. Tapi kalau yang tobat itu adalah pemuda, maka kebaikannya akan lebih dahsyat manfaatnya dan pengaruh. Kalau orang tua tobat biasa. Yang aneh kalau tua nggak tobat-tobat. Tapi kalau anak muda yang tobat, kita pakai sekarang karena persis kita tanggal 1 Muharram hari ini, tahun baru Hijriah. Kalau anak muda yang hijrah, wah dahsyat itu. Kenapa? Karena tantangannya, hawa nafsunya, syahwatnya masih bergejolak. Jadi kalau ada anak muda yang sadar, yang hijrah, yang tobat, luar biasa. Dan yang kedua, akan menginspirasi teman-temannya. Itu dahsyat pengaruhnya. Pasti teman-temannya bilang, tuh si Fulan tuh udah tobat, tuh hijrah tuh. Kita kapan tobatnya? Yang lebih dahsyat lagi jemaah sekalian, orang-orang tua akan tersadarkan. Dia saja masih muda sudah tobat. Saya sudah tua, kapan tobatnya? Dahsyat nggak kira-kira? Bagi orang tua yang sadar. Ada nggak orang tua yang tidak sadar? Mana orangnya? Kalau di sini, masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian terakhir jemaah sekalian. Yang keempat, wal judu minal aghniyai hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Sifat kedermawanan, berbagi dengan orang lain, itu sifat baik. Betul nggak? Baik. Kalau dilakukan orang-orang kaya, orang-orang yang berpunya. Biasa-biasa kalau ada orang kaya rajin berinfak, memang begitulah semestinya. Biasa-biasa. Yang aneh itu kalau orang kaya tapi nggak pernah sedekah. Pelit. Jadi kalau ada orang kaya rajin sedekah, biasa. Memang begitu jalurnya. Dan jelas arahnya. Ada zakat, ada infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Tapi kalau yang sering berbagi, gampang berbagi orang-orang miskin, itu dahsyat pengaruhnya jemaah sekalian. Itu luar biasa. Kenapa? Karena kalau orang kaya dermawan, ya biasa. Tapi kalau yang dermawan orang miskin, luar biasa. Yang kedua, ini membuktikan bahwa di dalam Islam, apa yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita berikan kepada orang lain tidak selalu dilihat pada jumlah nominalnya. Ya, tapi yang terpenting adalah keikhlasannya, ketulusannya.
Dan tantangan yang kita harus keluarkan ketika kita melakukan sesuatu amal. Ada orang berinfak 1 juta. Bagi dia 1 juta biasa-biasa saja. Kenapa? Uangnya miliaran. Betul. Tapi ketika ada orang berinfak 10.000, dia dahsyat luar biasa. Kenapa? Uangnya cuma 50.000. Jadi dalam sedekah, dahsyatnya itu tidak selalu dilihat pada nominalnya. Yang kedua, kalau ada orang tidak punya rajin bersedekah, ini dahsyat masyarakat yang luar biasa. Akan menyadarkan orang-orang kaya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan orang-orang miskin, salah satunya agar orang kaya belajar dari orang-orang miskin. Lihat tuh si fulan, biasa-biasa saja, tidak berlebihan, tapi rajin bersedekah. Dan sedekah mendatangkan keberkahan. Dan salah satu dahsyatnya sedekah adalah jadi obat. Jadi Bapak Ibu kalau sakit, sebelum berobat, bertobat dulu. Ya, tobat. Salah satu bentuk tobatnya adalah dengan sedekah. Ini perintah Nabi nih, kata Nabi, "Dawu mardokum bis sedekah." Sembuhkan, obati orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ustadz, saya sudah sedekah tapi kok belum sembuh-sembuh. Sedekahnya berapa? 2.000. Ya, nggak mau Pak. Jadi gimana dong? Kata ulama, disesuaikanlah, diwajarkan dengan penyakit. Jemaah sekalian, itu poin-poin dari materi kita pada kesempatan ini. Insya Allah nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin mendengarkan kembali, ya, karena tidak semua bisa mencatat, ada yang mengandalkan hafalannya saja. Ya, mungkin pulang udah lupa. Nah, ini bisa tonton di YouTube saya. Umar bin Khattab punya channel YouTube nggak? Ya, ada ya. Nah, nanti bisa juga ditonton di YouTube saya. Nama channelnya Umri Official Channel. UMRI. Nah, buka HP-nya sekarang, Ibu langsung subscribe, ya, like and share, ya, dan komen. Nah, ini untuk kita ikut berdakwah. Sudah sekitar 500-an video saya. Mudah-mudahan bermanfaat, sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita pada pagi hari ini, di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah untuk diri kita dan untuk keluarga kita, umat, bahkan bangsa dan negara kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sementara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.